Selamat pagi, di sini saya akan mempresentasikan tugas kelompok yang sudah kami perbuat. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan kelompok saya yang terdiri dari saya sendiri, Amelia Ritonang, dan Putri Rahma Maulani. Untuk hal-hal yang akan dipresentasikan di sini terdiri dari identifikasi masalah penelitian, proses perumusan masalah penelitian, tujuan penelitian dan hipotesis, karakteristik hipotesis yang baik, strategi pengembangan hipotesis, dan mendiskusikan implikasi penelitian. Kita masuk pada bagian pertama, yaitu identifikasi masalah penelitian. Apa sih yang dimaksud dengan masalah penelitian? Masalah penelitian itu sendiri adalah suatu persoalan atau kesenjangan yang dapat menuntun peneliti untuk mencari jawaban atau solusinya. Masalah penelitian sendiri dapat berasal dari berbagai sumber seperti pengalaman, literatur, perdebatan ekstensif dalam keputusan, atau perdebatan kebijakan di pemerintahan atau antara para eksekutif penamaan. Penelitian pada hakikatnya adalah menyelesaikan masalah secara terstruktur, sistematis, dan mengikuti prosedur ilmiah. Terus, mengapa sih identifikasi masalah harus jelas? Itu semua dikarenakan, 1. Memudahkan pengembangan teori. Masalah penelitian yang jelas memudahkan pengembangan teori yang jelas dan memudahkan pengguna teori dalam pengkajiannya. Yang kedua itu ada mempermudah penulisan. Jika masalah penelitian yang diteliti jelas, maka penulisan penelitian akan lebih mudah dan efektif. Yang ketiga itu adalah menjamin relevansi. Masalah penelitian yang jelas menjamin relevansi terhadap kenyataan di lapangan atau teori yang sudah ada. Yang keempat itu adalah mempermudah pengambilan keputusan selama proses penelitian, mempermudah pengujian teori yang telah dikembangkan, mempermudah pengujian hipotesis yang telah dibuat, serta mempermudah pengujian konsep. Kemudian, bagaimana cara mengidentifikasi masalah penelitian yang relevan dan signifikan? Cara mengidentifikasi masalah penelitian yang relevan dan signifikan dapat dilakukan melalui beberapa langkah. Yaitu 1. Memahami konteks. Kita perlu memahami konteks sebelum mengidentifikasi masalah penelitian. Penting untuk memahami konteks yang mendukung studi, seperti konteks lingkungan, konteks ilmu pengetahuan, dan konteks pengguna. Yang kedua itu memahami masalah. Penting kita harus mengetahui masalah yang kita teliti. Masalah penelitian yang relevan dan signifikan adalah masalah yang menuntun, membawa kemajuan, dan memiliki kesan yang signifikan. Yang ketiga itu memahami kesulitan. Kesulitan tersebut dapat berupa kesulitan teori, kesulitan metodologi, atau kesulitan pengujian. Yang keempat, memilih metodologi, membuat hipotesis, dan membuat konsepnya. Kita masuk pada bagian kedua, yaitu proses perumusan masalah penelitian. Yang pertama itu adalah langkah-langkah dalam perumusan masalah penelitian. Apa sih langkah-langkah dalam perumusan masalah penelitian? Apa-apa saja yang terlibat dalam perumusan masalah penelitian tersebut? Yang pertama itu, kita harus menentukan fokus penelitian. Peneliti harus memilih topik penelitian terlebih dahulu. Yang kedua itu, mencari berbagai kemungkinan faktor yang dalam hal ini dinamakan subfokusnya. Kalau yang pertama tadi tentukan fokus, yang kedua kita harus menentukan subfokusnya. Yang ketiga itu dari faktor-faktor yang terkait, pilih salah satu yang paling menarik untuk diteliti. Jadi kita itu harus memilih apa sih yang paling bagus untuk diteliti, serta apa yang dapat diselesaikan. Jangan memilih yang susah, seperti itu. Keempat itu, kaitkan secara logis faktor-faktor subfokus yang dipilih dengan fokus penelitian. Hampir sama dengan nomor 3 tadi, faktor yang dipilih itu kan harus yang paling menarik. Nah, begitu juga dengan yang keempat ini, kaitkan secara logis. Kita harus berpikir logis faktor-faktor subfokusnya. Yang kelima itu adalah mengembangkan kerangka konsep serta harus konseptualitas terhadap penelitian. Yang keenam, pemilihan fenomena, pembahasan yang dikaji. Selanjutnya ada mengidentifikasi variabel. Mengidentifikasi variabel-variabel utama yang terlibat dalam masalah penelitian. Variabel utama yang terlibat dalam masalah penelitian adalah variabel bebas dan variabel terikat. Yang pertama, variabel bebas atau independent variable adalah variabel yang mempengaruhi dan menyebabkan variabel pada variabel lain. Dalam ini adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Variabel bebas biasanya dinotasikan dengan X, contohnya adalah cara mengajar dosen, gaya belajar, mahasiswa, dan lain-lainnya.
Yang kedua adalah variabel terikat atau dependent variable, diartikan sebagai variabel yang dipengaruhi akibat adanya variabel bebas. Variabel ini biasanya dinotasikan dengan Y. Contohnya adalah kesulitan belajar siswa yang dipengaruhi oleh faktor kelelahan. Yang istilahnya jika variabel bebas adalah seperti variabel yang bisa mempengaruhi, kalau terikat itu variabel yang dipengaruhi. Selanjutnya, membatasi ruang lingkup penelitian. Membatasi dan merumuskan masalah penelitian agar sesuai dengan skala dan ruang lingkup penelitian. Yang pertama itu mengidentifikasi dan memahami masalah yang akan diteliti, yang relevan dan memiliki kesan yang signifikan. Dimana kita harus membatasi masalah juga ya, tidak bisa asal-asal gitu. Yang kedua, memahami konteks yang mendukung studi. Ketiga, memahami kesulitan yang mungkin akan muncul dalam penelitian, dapat berupa kesulitan teori, metodologi, dan pengujian. Keempat, memilih metodologi yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kita masuk bagian ketiga, itu tujuan penelitian dan hipotesis. Apa sih perbedaan antara tujuan penelitian dan hipotesis? Tujuan penelitian dan hipotesis adalah dua konsep yang berbeda dalam penelitian, tetapi keduanya merupakan dari proses penelitian. Tujuan penelitian sendiri adalah sebuah pernyataan yang menjelaskan tujuan dari penelitian yang akan dilakukan. Tujuan penelitian harus memiliki tujuan yang jelas, tapi tidak harus menjelaskan cara untuk mencapai tujuan tersebut. Sementara hipotesis penelitian adalah sebuah pernyataan sementara mengenai rumusan dari penelitian yang akan dikemukakan. Hipotesis adalah praduga peneliti terhadap masalah yang akan diteliti dan harus dapat diuji melalui data atau fakta yang diperoleh dengan jalan tertentu. Tujuan penelitian dan hipotesis harus dibuat dengan jelas dan tepat sehingga dapat mempermudah proses penelitian dan menjamin relevansi dan kesimpulan dari penelitian. Merumuskan tujuan penelitian yang jelas dan spesifik. Berikut beberapa cara untuk merumuskan tujuan penelitian yang jelas dan spesifik. Yang pertama itu mengidentifikasi masalah atau pertanyaan penelitian. Hal ini dapat melibatkan mengamati situasi atau isu yang menarik atau mencari kekosongan pengetahuan dalam bidang tertentu. Yang kedua itu membatasi dan memfokuskan tujuan penelitian agar tetap terkelola dengan baik. Hindari tujuan yang terlalu umum atau terlalu luas atau yang sudah biasa gitu, udah terlalu biasa di kalangan umum. Yang ketiga itu tujuan penelitian yang jelas haruslah spesifik, terukur, mencapai relevan dan terbatas waktu. Istilahnya SMART. Yang keempat itu sampaikan tujuan dengan jelas dan terstruktur sehingga pembaca dapat memahami dengan baik apa yang ingin dicapai melalui penelitian tersebut. Tidak boleh bertele-tele istilahnya. Pastikan tujuan penelitian yang ditetapkan terkait dengan relevansi dan manfaat yang diharapkan dari penelitian tersebut. Kita juga harus memastikan tujuan penelitian ini terkait dengan relevansi serta penelitian yang kita berikan ini punya manfaat gitu yang akan diharapkan dari penelitian tersebut. Yang terakhir itu lakukan revisi dan perbaiki jika diperlukan. Jika kita mengalami kesulitan atau masalah gitu, kita harus melakukan revisi dan kita harus melakukan perbaikan jika diperlukan. Selanjutnya itu fungsi hipotesis dalam penelitian. Hipotesis sendiri itu menyediakan dasar untuk menguji teori yang telah dikembangkan peneliti. Hipotesis dapat membantu mendorong munculnya teori baru atau mengekspansi teori yang ada. Istilahnya jika teori yang kita keluarkan ini belum pernah dikeluarkan, berarti kita mengeluarkan teori baru. Hipotesis dapat membantu menerangkan fenomena sosial yang belum terlalu dimengerti. Hipotesis dapat membantu dalam mengumpulkan dan menafsirkan data yang relevan dalam masalah penelitian. Hipotesis dapat membantu memberikan arah pada pengumpulan dan penafsiran data yang relevan dalam masalah penelitian. Selanjutnya, hipotesis dapat memberikan petunjuk tentang prosedur yang harus diikuti dan jenis data yang harus dikumpulkan. Yang terakhir, hipotesis dapat memberikan kerangka dalam rangka melaporkan kesimpulan penelitian. Pada bagian 4 itu karakteristik hipotesis yang baik. Apa sih yang membuat sebuah hipotesis menjadi baik? Satu itu dapat menyatakan hubungan antar variabel.
seperti variabel bebas dan variabel terikat yang baru saja kita bahas. Yang kedua itu berdasarkan data yang valid dan terpercaya. Hipotesis yang baik itu bisa dikatakan baik jika hipotesis yang kita berikan itu berdasarkan data yang valid dan terpercaya gitu. Pernyataan yang relevan dengan masalah penelitian. Yang keempat, pernyataan yang dapat diuji. Yang kelima itu berkaitan dan sesuai dengan ilmu pengetahuan. Dan yang keenam itu sederhana dan dibatasi. Menulis hipotesis yang spesifik, terukur, dapat diuji, relevan, dan terbatas. Langkah-langkah untuk menulis hipotesis yang memenuhi kriteria tersebut adalah 1. Spesifik. Spesifik di sini yaitu pastikan hipotesis tersebut sangat spesifik dan fokus pada fenomena atau hubungan tertentu yang ingin diteliti, atau fokusnya pada apa yang kita teliti, tidak melenceng dari yang kita teliti. Yang kedua itu terukur. Pastikan hipotesis tersebut dapat diukur dengan cara tertentu. Artinya, harus bisa mengumpulkan data yang mendukung atau menolak hipotesis. Yang ketiga itu dapat diuji. Hipotesis tersebut harus dapat diuji melalui eksperimen atau penelitian empiris. Yang keempat itu relevan. Hipotesis tersebut harus relevan dengan topik penelitian yang diteliti. Yang terakhir, terbatas. Hipotesis haruslah terbatas dalam cakupannya, sehingga dapat diuji secara langsung dalam kerangka waktu dan sumber daya yang tersedia. Menghindari membuat hipotesis yang terlalu umum atau terlalu spesifik. Membuat hipotesis yang tepat, yang tidak terlalu umum atau terlalu spesifik, merupakan keterampilan yang penting dalam penelitian ilmiah. Berikut beberapa hal untuk menghindari kedua masalah tersebut. Yang pertama itu, pahami literatur yang ada. Melakukan tinjauan literatur yang cermat akan membantu memahami penelitian terlebih dahulu dan mengidentifikasi area yang belum terselidiki secara memadai. Yang kedua, menjaga keseimbangan antar umum dan spesifik. Hipotesis harus cukup spesifik untuk dapat diuji secara langsung, tetapi juga tidak boleh terlalu sempit, sehingga tidak dapat diaplikasikan pada situasi yang lebih luas. Yang kedua, gunakan konsep atau teori yang sudah mapan. Menggunakan konsep atau teori yang telah mapan dalam disiplin ilmu yang bersangkutan dapat membantu hipotesis yang kita buat dengan cara yang memadai. Yang terakhir itu, uji hipotesis secara premilinier. Sebelum memulai penelitian secara menyeluruh, kita harus melakukan uji coba awal atau observasi pendahuluan untuk melihat apakah hipotesis tersebut terlalu luas atau terlalu sempit. Baik, kita masuk pada bagian kelima itu, strategi mengembangkan hipotesis. Dalam mengembangkan hipotesis berdasarkan literatur dan pengetahuan yang ada. Mengembangkan hipotesis berdasarkan literatur dan pengetahuan yang ada merupakan proses yang melibatkan pemahaman mendalam tentang topik penelitian dan penelitian terdahulu. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama itu, lakukan tinjauan literatur yang komprehensif. Tinjauan literatur ini akan membantu memahami tren, temuan, dan gap pengetahuan yang ada dalam bidang tersebut, sehingga peneliti dapat dengan mudah gitu melakukan penelitian tersebut. Yang kedua itu, identifikasi variabel utama. Variabel-variabel ini harus relevan dengan topik penelitian. Yang ketiga, identifikasi hubungan dan pola. Keempat, uji hipotesis premilinier. Hipotesis tersebut haruslah mencerminkan asumsi atau prediksi tentang hubungan antar variabel-variabel yang diteliti. Yang terakhir itu, konsultasi dengan ahli atau dosen pembimbing. Peran dari asumsi dan prediksi dalam mengembangkan hipotesis. Asumsi dan prediksi memainkan peran penting dalam mengembangkan hipotesis, karena keduanya membantu peneliti merumuskan gagasan-gagasan awal tentang hubungan antara variabel-variabel yang diteliti dan area penelitian yang akan diambil. Berikut asumsi dan prediksi yang kami buat. Pertama, asumsi. Mengidentifikasi dasar penelitian.
Asumsi membantu dalam mengidentifikasi dasar-dasar penelitian, yaitu keyakinan atau anggapan awal tentang fenomena yang akan diteliti. Yang kedua itu menyediakan kerangka berpikir. Asumsi sendiri membentuk kerangka berpikir yang diperlukan untuk menerapkan penelitian lebih lanjut. Yang ketiga itu membimbing perumusan hipotesis. Asumsi sendiri memandu perumusan hipotesis dengan memberikan landasan bagi pernyataan-pernyataan yang ingin jawab. Sementara prediksi, itu yang pertama membantu ramalan tentatif. Prediksi adalah ramalan atau perkiraan tentang hasil penelitian berdasarkan asumsi yang telah dibuat. Membantu perumusan hipotesis. Prediksi membantu perumusan hipotesis dengan menunjukkan arah hubungan antar variabel-variabel yang diteliti. Kemudian, menguji validitas hipotesis. Jika hasil penelitian sesuai dengan prediksi yang dibuat, ini dapat memberikan dukungan tambahan untuk kebenaran hipotesis tersebut. Kemudian, mengembangkan hipotesis berdasarkan literatur dan pengetahuan yang ada. Sebelum melakukan penelitian, menguji dan merevisi hipotesis merupakan langkah krusial untuk memastikan bahwa penelitian didasarkan pada asumsi yang kuat dan relevan. Untuk langkah-langkahnya sendiri itu ada yang pertama, tinjau kembali literatur dan bukti pendukung. Ini membantu mengevaluasi kebaruan dari hipotesis tersebut dan menyesuaikan dengan teman-teman yang terbaru, temuan-temuan terbaru. Kedua, uji hipotesis secara logis. Untuk memastikan bahwa hipotesis itu konsisten dengan teori-teori yang ada dan informasi yang telah dikumpulkan, kita perlu mengujinya secara logis. Yang ketiga itu uji konsistensi dan keterukuran. Pastikan bahwa hipotesis tersebut memenuhi kriteria untuk menjadi spesifik, terukur, dan terbatas. Yang keempat, lakukan uji premilinier. Lakukan uji atau observasi awal untuk menguji hipotesis Anda secara sederhana sebelum memulai penelitian yang lebih besar. Dan yang terakhir, revisi berdasarkan umpan balik. Berdasarkan umpan balik yang diterima dari tinjauan literatur, diskusi dengan sesama peneliti, dan uji premilinier. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya presentasikan. Saya mewakili kelompok mengucapkan terima kasih atas perhatiannya.